Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Putri Rapsala Aprilia. Dan pada kesempatan hari ini aku mau menjelaskan tentang soal distilasi. Oke, jadi di sini aku mengambil contoh soal dari buku Genkoplis. Nah, ini soalnya. Oke, aku bacakan ya, mungkin bisa agak lebih jelas. Distillation of benzene toluene feed using enthalpy concentration method. A liquid feed of 100 kg mole per hour of benzene toluene at the boiling point contains 55 mole percent benzene and 45% mole toluene. It is being distilled at 101.32 kPa pressure to give a distillate with XD 0.98 and bottom of XW 0.04 using a reflux ratio of 1.3 times the minimum and enthalpy concentration method. Okay, do as follow. A. Determine the theoretical number of train needs. B. Calculate the condenser and reboiler heat loads. C. Determine the minimum number of theoretical trays at total reflux. Oke, jadi di sini udah ada soalnya. Dan seperti biasa, hal pertama yang kita lakukan adalah menggambar skemanya. Nah, seperti ini skema yang udah aku gambar dengan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini di gambar ini tuh sudah diketahui semua ya dari soal. Jadi dari ada F-nya itu 100 kg mol per hour. Di sini juga udah ada. Terus ada XF 0,55, terus ada XD 0,98. W juga dan XW juga 0,04. Nah, biar lebih jelas lagi, aku tuliskan semuanya di diketahui ini. Jadi memang lebih terperinci. Nah, aku bacakan. Jadi di sini ada F 100 kg per mol per hour. Terus ini juga tadi kan ada tulisannya 55% mol benzen kan. Nah, yang benzennya ini yang menguap duluan, jadi kita sebutkan ini bahan jadi XF-nya seperti itu. 55 jadi 0,55 kan ya. Terus P-nya 101,32. Jadi KPA XT-nya 0,98, XW-nya 0,04, R-nya 1,3, RM, Q-nya 1, slope-nya tak terhingga karena Q-nya 1. Nah, yang ditanyakan sesuai yang tadi, jumlah tray teoritis, beban panas di kondensor dan di boiler minimal teoritis. Oke, di langkah selanjutnya seperti kita mencari trial kemarin, kita cari dulu neraca massa totalnya. Massa total. Oke, kemarin kita tuliskan F sama dengan D plus B kan kalau kemarin. Nah, karena di soal tadi kita pakai W, jadi kita pakai W seperti ini. F tadi 100, D-nya tidak diketahui, W-nya tidak diketahui. Nah, sama seperti kemarin juga, kita bisa merumuskan di persamaan matematika. Bisa mencari D dulu atau W dulu, terserah teman-teman. Tapi di sini aku mencari D dulu, jadi 100 dikurangi W. Ini masuk persamaan pertama. Ini kan. Nah, setelah itu kita cari di neraca massa komponennya. Komponen. Ini kan F sama dengan D plus W. Karena ini komponen, terus saja yang seperti aku bilang kemarin lebih spesifik. Jadi langsung aja kita tulis ada fraksinya. Nah, seperti ini. Dan kita masukkan seperti biasa. Jadi kan di sini 100, XF-nya seperti yang tadi 0,55. D-nya itu ini kan ya. 100 min W, XD-nya 0,98, W-nya belum diketahui, dan XW-nya 0,04. Oke, seperti ini. Langsung kita perkalikan saja seperti biasa. 55. Sini 98 minus 0,98 W plus 0,04 W. Kita pindah luas seperti ini. Nah, dari sini tinggal memakai persamaan matematika biasa dan didapatkan W sebesar 45,74. Nah, seperti ini. Bim sama Bim udah saya kalkulit ya.
Oke, ketahuan B-nya berarti kita bisa mencari D-nya. D sama dengan 100 minus V. D sama dengan 100 dikurangi 45,74. Alhasil didapatkan 54,25. Oke, sudah ketemu D, sudah ketemu W. Nah, sekarang kita ngebuat grafik nih teman-teman. Sama seperti kemarin, kita siapkan dulu grafiknya. Tapi untuk data yang dipakai grafik ini berbeda ya, karena kalau di video kemarin kan kita kan menggunakan etanol dan juga air, tapi di sini berbeda karena kita menggunakan benzen dan toluen. Nah, ini grafik datanya ini ada di buku Genkoplis. Teman-teman bisa cari di situ juga, ada di tabel 11 1.1. Nah, ini sudah aku tulis di sini. Seperti biasa kita plotkan sesuai dengan titiknya. Sesuai dengan titik-titiknya nih. Seperti ini ya. Di garis melengkung dengan baik, lalu dihubungkan pada titik 1 sampai titik 0-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mengupload titik-titik yang sudah diketahui di soal, misalnya kayak XW 0,04 di sekitar di sini. Jadi aku sudah plotkan di sini. XF tadi 0,55, pas kan di tengah ya, 0,55. Sudah plotkan kan di sini. Setelah 0,98 nih di sini. Nah, sudah plotkan di sini. Seperti itu. Oke, terus apa nih Kak yang kita lakukan? Nah, kemarin kan kita kan mencari Q-nya. Tapi di soal yang sekarang itu Q-nya sudah diketahui, teman-teman. Jadi, diketahuinya Q-nya berapa, Kak? Q-nya sudah diketahui, Q-nya itu sebesar 1. Oke. Terus, kalau misalnya 1 gimana, Kak? Nah, ingat kan teman-teman kemarin kalau misalnya Q-nya bukan 1, berarti kan kayak ada persinggungan set gini kan, kayak ada garis miringnya gitulah ya. Nah, tapi karena ini tidak ada, jadi kita buat lurus ke atas seperti itu. Oke, ini aku garis seperti ini lurus ke atas nih teman-teman. Garis sampai bawah ya, seperti ini. Ini lurus ke atas. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, aku juga mau menambahkan informasi nih. R-nya kan kemarin diketahui 1. Nah, ingat rumusnya intercept dan juga slope. Oke, aku tuliskan di sini rumus intercept dan juga slope-nya itu Y sama dengan R per L plus 1 ditambah XD per R plus 1. Seperti ini. Oke, aku jalan lagi. Tadi kan udah ada rumus ini kan ya. Nah, ini tuh itu slope, ini tuh interceptnya. Nah, karena tadi udah diketahui Q-nya itu 1, jadi slope-nya tidak terhingga, makanya garis lurus gini kan. Oke, sekarang kita mencari R-nya. Nah, tapi nih guys, sayangnya R-nya itu di soal ini diketahuinya itu adalah, kita lihat lagi soalnya tadi 1,3 kali RM. Nah, apa tuh Kak maksudnya RM? Berarti kan aku tulis ya 1,3 kali RM. Nah, RM ini juga mempunyai rumus tersendiri. RM sendiri rumusnya adalah RM per RM plus 1 seperti ini sama dengan XD min Y1 XD min Y aksen per XD min X aksen. Oke. XD-nya apa sih Kak? XD-nya bisa di sini juga kelihatan kan ya, 0,98 0,98 0,98. Nah, X sama Y-nya gimana Kak? Nah, karena kita nggak diketahui kan soalnya, jadi kita melihatnya dari grafik teman-teman. Kita lihat nih dari titik XD, seret, gini kan. Kita tarik garis menuju perbatasan yang ada di sini. Oh. Nah, seperti ini, seret garis lurus. Setelah sudah sampai di garis lurus ini,
kita tarik seperti ini dapat Y aksennya. Seperti ini akan aku close up teman-teman, dari sini ke sini harus kita luruskan. Oke, ini udah ketemu Y aksennya. Kita lihat ternyata Y aksennya 0,75 pas 0,75. Sedangkan X nya berapa nih? Dari sini ke bawah. Nah, ini X aksen juga 0,55. Oke, kita hitung pakai kalkulator ya. 0,98 dikurangi 0,75 dan 0,23. Sedangkan 0,98 dikurangi 0,55 itu sama dengan 0,43. Nah, dari sini bisa kita bagi. Jadi 0,23 dibagi 0,43 dapatkan hasilnya 0,53. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan ya, RM plus 1. Oke, kita pindah ruas. RM sama dengan 0,53 RM plus 1. Jadi kan 0,53 RM plus 0,53. Ini RM kan. Nah, seperti ini. Tinggal dipilih ruas saja. Berarti kan ini kan depannya 1 ya. Berarti RM min 0,53 sama dengan berapa nih? 0,53. Ini ada RM-nya, jangan lupa. Seperti ini. Nah, ini kita kurangi 1 berarti kan 0,465 RM sama dengan 0,53. Nah, kita bisa bagi, didapatkan deh RM-nya berapa. Jadi kan gini, 0,53 dibagi 0,465. Nah, kita hitung pakai kalkulator. 0,53 dibagi 0,465. Nah, diketahui deh RM-nya 1,139. Seperti ini diketahui RM-nya berapa? 1,139. Nah, kita masukkan di rumus ini. Oke, karena nggak cukup kita ganti folio dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi udah ketemu RM-nya, kita masukkan di rumus ini tadi. Sama dengan RR plus 1 tambah SD per R plus 1. Oke, kita langsung masukkan di sini. XD-nya ada 0,98. R-nya itu adalah 1,3 dikali 1,139 ditambah 1. Oke, dari sini bisa teman-teman hitung. 0,98 per 2,4807. Nah, lalu ini dibagi dan didapatkan hasilnya 0,395. Oke, ini Y-nya. Nah, setelah itu sudah ketemu kan intercept-nya. Jadi kita bisa tulis di sini 0,95. Kita lihat 0,95. Nah, sekitar sini. Dari XD ke sini. Nah, itu yang kita cari tadi. Oke. Di sini kita tarik garis seperti biasa nih, teman-teman. Tarik garis seperti ini. Yang lurus pastikan seperti ini. Nah, karena sudah ditarik garis seperti ini, sekarang kita bisa menarik garis strippingnya. Dari perpotongan kita tarik garis menuju garis XW-nya seperti ini. Nah, dari sini teman-teman masih ingat kan? Ini garis apa? Ya betul, ini seksi enriching. Dan ini stripping, betul. Oke, seperti ini. Nah, dari sini udah lengkap semua, udah ada intercept, udah ada slope-nya, udah ada key-nya juga, udah diketahui garis stripping dan lain-lain. Kita bisa mencari tray-nya. Seperti kemarin sama, dari garis XD kita garis lurus. Ini kita tarik sampai garis enriching ya. Kita garis lagi lurus. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, biar nggak terlalu lama,
aku stop. Oke, setelah aku gambar didapatkan 17 stage. Ya, ini ada 17 stage-nya. Nah, 17 stage ini menjawab soal yang A. Yang tadi jumlah state teoritis. Nah, itu menjawab soal yang A. Setelah itu kita juga bisa menjawab soal yang C, itu mengenai tentang stage minim. Stage minim ya, tray min. Nah, itu adalah 16 tray atau stage, dan satunya ini reboiler. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita membahas pertanyaan yang B, yang beban panas kondensor dan reboiler. Nah, kemarin kan kita udah menentukan neraca massa total, kita juga udah menentukan neraca massa komponennya. Oke, selanjutnya kita mencari laju air liquid pada bagian alas. Ini aku akan liquid seperti ini biar terlihat. Nah, ini R kali D. Oke, jadi kan kita tinggal masukin aja R sama D-nya. Nah, R-nya yang kita ketahui tadi itu ada 1,4807. 4807 dikalikan D-nya ada 54,25. 25. Nah, ini kita hitung. Nah, ini didapatkan 80,32. Oke, udah diketahui L-nya. Kita lanjutkan mencari laju alir vapornya atau V1-nya dengan rumus V1 sama dengan L ditambah D. L-nya ini tadi 80,32 ditambah D-nya 54,25. Didapatkan hasil 54,25 ya, ditambah berarti didapatkan hasil 134,5. Oh ya, ini ada satuannya ya, jangan lupa kilogram mol per liter, ini juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari lambda B dengan menggunakan persamaan 11.6 halaman 733. Nah, dari sini ini sudah diketahui teman-teman dari persamaan ini. Oke, saya bukakan dulu bukunya. Nah, seperti ini. Ini kan diketahui nih. Nah, kita tinggal nulis aja di mencari delta B ini. Sudah diketahui 34224 kJ per kilogram mol. Setelah itu kita mencari saturation temperatur untuk YA sama dengan X0 0,98 di kondensor. Nah, untuk mencari saturation ini tuh kita perlu membuka di halaman 694 tabel tersebut nih. Nah, teman-teman bisa lihat, kita gunakan pensil dulu dan siapkan penggaris. Nah, kita kan tadi kan YA X-nya kan 0,98 ya. Kita kira-kira di sini karena ini saturation, jadi menggunakan saturation. Oke. Nah, setelah itu kita tarik ke arah samping untuk mendapatkan temperaturnya itu berapa gitu. Nah, saya sudah melakukan pengukuran sebelumnya. Samakan juga skalanya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita lanjutkan. Tadi sorry banget aku habis pindah tempat biar lebih enak juga jelasinnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masukin aja persamaan yang tadi udah kita cari. Teman-teman, kita akan mencari nilai HD ya dalam persamaan 1165 halaman 732. Oke, nilai XD-nya kita tulis sesuai dari soal 0,98. Nah, itu nilai CPA 138,2. T-nya tadi kita ketahui jadi 81,1 dikurangi 80,1 ditambah 1 dikurangi XD-nya. Tadi XD-nya berapa? Benar, XD-nya 0,98. Oke, sudah CBB-nya 167,5. T-nya tadi 81,1 dikurangi 80,1 ditambah 0. Nah, ini udah dihitung dan aku memang sudah hitung persamaannya. Jadi didapatkan nilai 138,786.
kilojoule per kilogram mol. Oke, jadi ini kalau kalian nggak tahu datanya kayak data CP itu ada di tabel 11.61 yang di halaman 773. Nah, setelah itu kita lanjutkan mencari nilai H1 dari persamaan 11.62 halaman 733. Kita masukin aja 0, YA-nya tadi itu ada 0,98, lambdanya itu jadi 30820 sesuai yang ada di ini ya tabelnya. Terus kita lanjutin ini 96,3 terus 81,1 dikurangi 80,1 seperti ini. Kita masukin aja, jadi teman-teman nggak usah terlalu bingung ya, karena ini walaupun kelihatannya susah tapi memang cuma masukin aja kok, tenang aja. 224 ditambah 138,2. Oke, itu ada T-nya, jadi berapa T-nya? Jadi 81,1 dikurangi 80,1 ditemukan H1-nya itu 30985,218 kilojoule per kilogram mol. Nah, udah selesai nih. Selanjutnya ngapain Kak? Selanjutnya kita menghitung beban panas kondensor dari persamaan 11.6 10 QC gitu ya. QC-nya kita lihat tadi V1-nya berapa. Oke, kita masukkan V-nya. Jadi tadi kan kita nyari nih V-nya ini kan. Itu berarti dikali 134,5 dikali H-nya. H-nya tadi berapa? Ini 30985,218 dikurangi L. L yang ini tadi 80,32 dikali HD. HD ini ya 138,786 dikurangi D. D-nya tadi yang benar banget yang ini 54,25 dikali HP-nya. HP-nya tadi 138,786. Oke. Dari sini dapat dihasilkan. Oke, dari sini aku dapetin 4148 835,39. Nah, ini kita mendapatkan beban panas kondensornya. Nah, selanjutnya kita mau mencari suhu satuannya reboiler. Nah, ini kita menggunakan grafik yang ada di buku Gen Koplis. Oke, buku yang besar ini, betul. Ya, dari sini itu kita mendapatkan titiknya, temperaturnya XF. Jadi kita tadi kan ada diketahui tuh XF-nya ya. Nah, kita pakai XF di sini. Oke, itu 0,55 di sini. Kita tarik sampai garis saturation-nya. Oke, saturation liquidnya selesai. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, aku sudah menghitung sebelumnya, jadi sesuai dengan skalanya ya. Jadi dihasilkannya itu adalah 91,1 seperti ini. Ini menggunakan XF-nya 0,55. Nah, setelah itu kita dapat mencari HW. Nah, ini kita menggunakan di halaman 734. Oke, kita buka 734 ya. Nah, di sini kita mencari di sini HW-nya kan tadi kita tahu tuh, dan XW-nya maksud saya 0,04 kan. Nah, kita cari di sini 0,1. Kita cari di sekitar sini berapa sih nilai enthalpy of mixture-nya atau H kecil ya, kilojoule per kilogram mol. Oke. Jadi 0,04 sini. Ini kan 0,2 kan, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kan. Nah, berarti di 5 itu ada satunya. Ini 0,1 kan, tapi kita kan 0,04, berarti di sekitaran sini. Nah, kita
0,02, 0,04. Nah, maksud saya di garis sini ya, di garis yang kedua, terus kita tarik garis seret gitu, kita tarik masih di bawahnya gitu kan. Nah ini kita hitung kan dan didapatkan hasilnya 4.500 kilojoule per kilogram. Kita tulis biar kelihatan, oke. Jadi HW-nya itu dari halaman 734 ya tadi ya. Ini didapatkan dari XW-nya 0,04 dan didapatkan 4.500 kilojoule per kilogram mol. Oke, sekarang kita mencari HF-nya ini menggunakan persamaan di halaman 732. Di sini menggunakan 11 ini nih, 1165. Oke, kita tulis aja persamaannya itu HF sama dengan XF kali CPA gini, T min 80,1 ditambah 1 min XF CP T min 80,1 plus 0. Oke, XF-nya kita masukin 0,55. Cobaannya 138,2. T-nya tadi 91,1 kan ya, dikurangi 80,1. Ditambah kita kurung 1 min 0,55 dikali 167,5. 765 kali 91,1 maaf dikurangi 80,1 ditambah 0. Oke, dan dari sini kita dapatkan hasilnya 1665,325 kilojoule per kilogram mol. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita ngapain saya? Tadi kan tanyakan beban kondenser udah kan. Nah, sekarang kita menghitung beban reboiler, beban panas di reboiler ya, maksud saya. Nih, oke, ada rumusnya juga sama, QR, D, HD. Nah, ini tinggal masukin doang kan teman-teman. Udah ketemu semua, iya kan? GC maksud saya, F, HF tuh, udah masuk semua. Udah ketahuan semua, ya kan? Dia tadi berapa? Udah buka, saya udah hafal juga. Ini ya, 54,25. HD-nya 138,786 ditambah W-nya, W-nya 45,74 yang ini tadi ya, 45,74 dikali HW ini kan 4.500 ditambah lagi C 414855. Nah, tulis 8835 dikurangi F tadi yang fit yang masuk ya, 100 dikali HF nya sekarang 1665,325. Nah, ini aku akan menghitung berapa dapetinnya. Nah, setelah saya hitung didapatkan 4010,643,73. Hore, jadi dari sini kita mendapatkan nih udah beban reboilernya seperti ini dan beban kondensernya yang tadi ini. Kita lagi ya, yang ini ya. Hore. Nah, sudah selesai perhitungan kita yang cukup panjang pada hari ini soal ini. Aku harap teman-teman terbantu atas apa yang telah aku jelaskan, dan maaf banget kalau misalnya aku juga ada salah-salah kata atau kalimat yang mungkin tidak enak di hati teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video sebelumnya ya. Terima kasih.